Oke, selamat pagi sahabat belajar. Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat. Kita ketemu lagi dengan saya, Pak Ramdes Barat yang mengampu ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa di tempat kita dan menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sahabat belajar, kita masuk pada materi kita hari ini adalah bab 3 ya, mengenai tentang ketergantungan antara ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya. Dan adapun subtopiknya yang kita bahas adalah perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional adapun tujuannya untuk pembelajaran ini supaya kita mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Dan kita juga diajak supaya mampu menjelaskan manfaat dan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Dan selanjutnya kita juga diajak agar mampu untuk menjelaskan pengertian ekonomi kreatif dan perkembangannya. Nah, adapun tujuannya tersebut, di sini kita dapat memahami dari gambar-gambar ini sesuai dengan tujuan kita untuk mampu menjelaskan pengertian perdagangan secara internasional dan faktornya, apa hambatannya, dan pengertian secara ekonomi yang kreatif. Oke, kita masuk pada perdagangan dalam negeri. Perdagangan dalam negeri, satu, kegiatan yang dilakukan dalam wilayah suatu negara. Dan yang kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu dan interaksi secara langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan adalah sama. Keempat, tidak dikenal bea masuk, hanya ada namanya disebut dengan retribusi. Dan yang kelima, biaya angkut lebih murah. Keenam, kualitas barang bervariasi. Dan yang ketujuh, peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Nah, di sini ada pun gambaran-gambaran di dalam kegiatan ekonomi dalam negeri kita ya. Kita bisa lihat, saya ambil di sini beberapa contoh di mana kegiatan ekonomi yang berlaku di dalam negeri kita. Nah, perdagangan internasional ada 7 kegiatan yang dilakukan secara internasional. Yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Yang kedua, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Ketiga, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Keempat, dikenal pajak ataupun bea masuk. Kelima, biaya angkut lebih mahal. Dan keenam, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Dan ketujuh, peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. Nah, di sini juga kita buat contoh perdagangan internasional. Ya, saya jelaskan di sini perdagangan internasional ini kepada anak didik sahabat belajar kami, di mana kalian juga sudah pernah atau orang tua atau kakak, abang, saudara kita yang melakukan belanja secara online. Ya, makanya saya cantumkan di sini perdagangan secara internasional itu ada gambar laptop, ada handphone, ya,
dan ada gambar-gambar jaringannya, dan ada sebuah barang yang sudah di packing untuk siap dikirimkan. Begitu juga ada kapal laut, adapun pesawat. Itu pertanda bahwa perdagangan internasional bisa kita lakukan secara online. Kita bisa berbelanja, walaupun kita stay di rumah kita masing-masing. Itu yang dilakukan tadi. Yang pertama, dilakukan di antara wilayah antar negara tersebut. Bisa aja kita di negara Indonesia, kita berbelanja dari Singapura, dari Malaysia, ataupun dari negara lainnya. Nah, inilah manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara internasional tersebut. Nah, adapun tadi yang saya berikan itu perdagangan secara lokal dan internasional. Sekarang kita masuk pada pengertian. Di mana perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar barang atau jasa antara dua negara atau lebih untuk bertujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nih ya, perhatikan juga, saya berikan gambarannya. Ya, adapun faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara, dan yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketiga, perbedaan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, adanya perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima, perbedaan di antara yang lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu adanya perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Nih. Oke, sekarang kita masuk pada manfaat perdagangan internasional. Ya, adapun manfaat perdagangan internasional, yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, mendapatkan devisa negara. Yang ketiga, memperluas persahabatan. Keempat, menyerap atau mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Yang kelima, memperluas lapangan kerja. Dan keenam, meningkatkan produksi lokal. Ya, di sini juga saya berikan gambar-gambaran ya, tolong diamati, sahabat belajar. Oke. Adapun hambatan perdagangan internasional, 1. Barang luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Yang kedua, biaya masuk tinggi. Yang ketiga, terjadinya konflik politik. Keempat, rendahnya kualitas produk. Kelima, dumping ataupun kebijakan harga di luar negeri lebih murah dibanding di dalam negeri. Keenam, kuota atau kebijakan membatasi jumlah barang ekspor ataupun impor. Yang ketujuh, proteksi kebijakan untuk melindungi produksi dalam negeri. Ya, di sini pun saya berikan gambarannya ya, yang dimana ada hambatan-hambatan itu pasti ada. Oke, sahabat belajar, kita lanjut lagi ke berikutnya. Iya, sampai di sini dulu di sesi bab 3 di part pertama ini. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Jika ada pemahaman yang kurang paham dari penjelasan saya, ya, bisa dituliskan ke link YouTube kita di dalam komen-komentar kita, atau juga bisa secara japri di WhatsApp. Saya siap dan setia melayani pertanyaan untuk memberi penjelasan dan jawaban. Dan saya himbau juga tetap buku kita diambil dari Intan Pariwara. Ya, di situ dibuka di bab 3 diulang. Dibaca semua kita ambil dari dalam, bisa lebih diperdalami lagi ya. Oke. Nah, di sini Pak Ramlis mengucapkan salam sehat, salam pendidikan. Semoga bermanfaat.